Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita baru, Waalaikumsalam, silakan masuk. Baru pertemuan 7, jadi kita belum UTS. Lagian banyak mata kuliah lain yang UTS kan? Belum ada yang UTS. Nah, karena masih belum sampai pertemuannya, kita UTS-nya minggu depan saja. Kemungkinan UTS-nya itu take home untuk UTS-nya. Jadi untuk minggu ini kita masih masuk ke materi mengenai model pembelajaran berbantu komputer. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai media pembelajaran dan komputer sebagai media pembelajaran. Di mana komputer itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai penyampai informasi. Ini media, medius. Apa artinya kemarin media? Perantara. Perantara atau alat penyampai informasi antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Jadi, dengan menggunakan komputer itu kita bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran. Misalnya untuk menampilkan sesuatu yang sulit atau tidak mungkin untuk ditampilkan atau dirasakan secara nyata. Misalnya bagaimana struktur atom, itu tentu kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Atau bagaimana proses terjadinya letusan gunung api, itu kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dengan bantuan komputer kita bisa menampilkan bagaimana prosesnya terjadi melalui video atau bisa menampilkan struktur atom dalam bentuk gambar. Nah, dengan bantuan komputer kita bisa menampilkan sesuatu yang abstrak atau susah atau sulit untuk ditampilkan, dilihat, menjadi lebih konkret, lebih nyata. Jadi sekarang kita masuk ke model-modelnya lagi. Jadi bagaimana bentuk modelnya? Ada beberapa model pembelajaran berbantu komputer itu. Oke, model pembelajaran berbantu komputer itu ada 4 jenisnya. Model drill, model tutorial, dan model simulasi, serta model game. 4 model ini boleh dipilih nanti mau pakai model yang mana yang akan digunakan untuk membuat proyek akhirnya atau tugas akhir. Kita setelah UTS ini, minggu depan kita UTS, setelah itu kita akan saya ajarkan bagaimana cara membuat pembelajaran berbantu komputer berbasiskan PowerPoint dulu. Nanti setelah UTS kita fokus ke prakteknya, sebelum UTS kita fokus ke teori. Di sini berapa orang yang punya laptop di rumah? Berapa? Bertiga? Banyak? Oke, banyak ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Takutnya ada yang ngisi labornya atau gimana. Kita sesuaikan. Ini tugas akhirnya per individu ya, bukan per kelompok. Jadi nanti saya kasih yang mana pokok materi yang akan dibuat aplikasinya, nanti kamu buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya setelah UTS akan saya ajarkan bagaimana cara membuatnya. Kalau kita teori saja terus itu kita tidak akan bisa berenang gitu kan. Sebelum UTS kita fokus ke teori. Kita matangkan teorinya dulu, nanti setelah UTS kita praktekkan. Oke, lanjut. Jadi model-model ini namanya model ya. Jadi contoh atau model yang pertama adalah model drill. Jadi salah satu model pembelajaran interaktif yang memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui ada latihannya untuk menguji keterampilan siswa atau kemampuan siswa ataupun pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran yang disajikan di dalam model pembelajaran tersebut. Nah, model drill ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penyajian masalah-masalah atau materi-materi dalam bentuk bisa soal, bisa penyajian materi, lalu siswa mengerjakan soal-soal latihan dan program merekam
bagaimana siswa mengerjakan latihan, tentu harus ada feedback setelah mengerjakan soal tersebut. Jadi misalnya diklik pilihan jawaban A, lalu apa feedbacknya? Apakah benar atau salah? Jadi tentu harus siswa tahu apakah jawabannya itu benar atau salah. Nah, kalau tidak ada feedbacknya, siswa tidak tahu apakah jawabannya benar atau salah. Nanti saya tampilkan contohnya. Nah, bagaimana langkah-langkah produksinya? Ini langkah produksinya ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu model. Ini adalah langkah dasar untuk memproduksi semua aplikasi atau semua program. Jadi langkah dasar ini. Nanti terserah program apapun, ini langkah dasarnya. Yang pertama adalah satuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Atau lebih umum lagi itu tujuan kenapa aplikasi itu dibuat, gitu. Untuk apa dibuatnya. Nah, satuan pembelajaran ini akan saya kasih nanti. Biasa kita kenal dengan silabus. Itu nanti saya kasih yang sub pokok yang mana yang kalian dapatkan. Lalu ada flow chart. Nah, flow chart itu ada kata flow dan chart. Jadi flow itu aliran. Chart itu apa? Chart itu bagan-bagan atau diagram. Jadi flow chart itu diagram. Misalnya seperti ini. Di saat pertama kali aplikasi dijalankan, dia akan membuka apa? Menu start atau menu awal. Lalu setelah di menu awal ini, dia akan menuju ke menu apa? Menu petunjuk atau menu home. Terserah, nanti tergantung aplikasi yang dikembangkan. Lalu setelah menu petunjuk ini, dia akan menuju kemana? Misalnya menu utama. Oke, ini menu utama. Di menu utama ada beberapa pilihan. Apakah mau ke menu materi? Atau mau ke menu evaluasi? Jadi ada alirannya, panahnya. Berarti ini panahnya setelah dari menu utama itu bisa ke menu materi. Dari menu materi bisa kembali ke menu utama. Lalu masuk ke menu evaluasi dan bisa kembali ke menu utama. Jadi ada alirnya. Kalau misalnya dari menu utama bisa kembali ke menu petunjuk, berarti ada panahnya ke atas. Jadi jelas alur dan aliran diagramnya kemana. Nah, untuk apa flowchart ini? Kalau di dunia nyata, sekarang kita belajar, berarti kita bikin aplikasinya sendiri-sendiri. Karena kita masih belajar. Tetapi di dunia industri yang sesungguhnya itu kerja kita itu tim. Kerja tim. Kenapa? Karena kita butuh cepat. Aplikasi yang kita buat harus cepat selesainya. Misalnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 menu. 5 menu ini harus dibuat oleh 5 orang supaya cepat. Misalnya, satu menu itu bisa diselesaikan oleh 1 hari oleh 1 orang. Nah, kalau 1 orang yang mengerjakannya itu akan selesai dalam 5 hari. Nah, kalau kita bekerja dengan tim, ada yang belum? Kalau kita bekerja bersama tim, itu 5 menu ini bisa selesai dalam 1 hari. Jadi, misalnya, kenapa kita butuh flowchart? Karena agar kita bekerja dengan tim itu satu arah, sama semuanya. Misalnya, di menu start tentu harus ada tombol untuk menuju ke menu petunjuk. Nah, dari menu petunjuk tentu harus ada tombol menuju ke menu utama. Jadi yang ngerjain menu petunjuk harus membuat tombol menuju ke menu utama. Dan yang membuat menu utama ini harus membuat tombol menuju ke menu evaluasi, menu materi, dan menu petunjuk. Kalau misalnya ini yang ngerjain menu petunjuk, tidak ada flowchart-nya, dia nggak tahu mau bikin ini gimana.
setelah menu ini tujuannya kemana, itu nggak tahu. Jadi mereka nggak bikin tombol untuk menuju ke arah mana. Jadi harus ada flowchart ini. Nah, selanjutnya storyboard. Minggu kemarin atau pertemuan yang lalu itu sudah saya tampilkan bagaimana bentuk storyboard. Namanya story dan board. Jadi bentuknya seperti ini. Ini papannya. Misalnya ini untuk membuat menu awal atau tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini di storyboard kita tuliskan namanya story ya, story. Ini tampilannya kita akan ada logo di sini. Logonya logo apa? Lalu ada judulnya. Masalah judulnya misalnya pembelajaran berbantu komputer. Dan judulnya. Lalu di sini ada tombol lanjutkan. Nah, ini boardnya atau stage-nya atau tampilannya, dan ada story-nya. Di sini kita bikin logonya logo apa, warnanya warna apa, lalu jenis tulisannya apa, background-nya apa, harus jelas di sini. Supaya kenapa? Itu karena tadi kita nanti yang sesungguhnya kan kita kerja tim. Supaya tim yang selanjutnya yang mengerjakan menu yang lain itu bisa menyesuaikan. Misalnya ini backgroundnya orange. Tentu yang di menu lainnya backgroundnya juga orange. Supaya senada dan seirama. Jangan sampai di sini warnanya orange, warna dominannya. Di sini warna dominannya kuning. Sini warna dominannya merah. Jadi tidak ada keserasian. Coba deh kalian main aplikasi atau menjalankan aplikasi. Pasti warna antar menu itu sama. Masuk ke menu yang lainnya, warnanya mirip-mirip, temanya mirip-mirip. Gak akan berubah tiba-tiba masuk ganti warna merah. Lalu lanjut ke menu yang lain ganti warna hijau. Gak akan seperti itu karena ada storyboardnya. Jadi nanti harus ada storyboardnya juga untuk tugas akhirnya. Nah, untuk saya sudah menentukan di pertemuan 12 itu batas akhir ngumpulin storyboard. Dan di pertemuan 16 itu batas akhir ngumpulin tugas akhir. Oke, sudah saya tentukan. Jadi supaya ada storyboardnya gimana, aplikasi apa yang mau dijalankan, dan seperti apa bentuk desainnya. Oke, kita lanjut. Jadi harus ada 3 komponen ini. Yang pertama, tujuan dibuatkan aplikasi itu apa. Lalu, flowchart-nya, dan ada storyboard-nya. Nah, gimana tahapannya? Yang pertama, ada pengenalan, yakni judul programnya. Di saat pertama kali program dijalankan, tentu harus jelas aplikasi ini untuk apa. Ini contohnya, The English Program. Ini program untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini ada judulnya, judul program. Nah, tentu harus ada menampilkan tujuan pembelajaran. Knowing our body. Tujuan pembelajarannya adalah memahami anggota tubuh. Dan harus ada petunjuk penggunaannya. Petunjuk penggunaan program. Tombol ini untuk apa? Tombol yang warna hijau ini untuk apa? Supaya nanti pengguna tidak bingung untuk menggunakannya. Walaupun sudah kita gunakan user friendly, itu tetap kita harus menampilkan petunjuk penggunaan.
Nah, untuk mode penyajiannya sama seperti PowerPoint, itu ada gambarnya, ada teksnya. Tetapi teks di sini harus padat atau sedikit. Tidak banyak, kalau kita lihat di sini teksnya sedikit saja. Dan gambarnya yang banyak. Kalau semuanya tulisan, nanti nggak ada bedanya aplikasi kita dengan PDF. Harus banyak gambarnya dan tulisannya padat, tidak terlalu banyak. Nah, panjang teksnya harus singkat dan padat. Harus ini grafik dan animasinya harus memperhatikan kesesuaian antara background dengan tulisan. Jangan seperti yang saya contohkan tempo hari, tulisannya warna putih, sedangkan tulisannya warna hijau, sedangkan backgroundnya warna putih. Itu akan susah untuk terlihat. Jadi harus memperhatikan interaksi manusia dengan komputernya. Warna dan penggunaannya harus sesuai dan harus ada penutupnya. Yakni kalau soal tadi harus ada kesimpulannya, apakah benar jawaban yang ditampilkan oleh siswa atau salah. Kita langsung aja lihat contohnya ya. Nah, bentar. Oke, ini udah saya tampilkan juga tempo hari. Oke, ini contohnya. Ini kayaknya udah ada yang kehapus sama saya menunya. Seharusnya sebelum ini ada menu selamat datang di media pembelajaran bla 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 bla. Lalu ada tombol lanjutkan. Ini menu utamanya, ada materi. Sini kalau kita klik materinya akan menuju ke materi. Nah, kalau kita lihat di sini materinya sedikit teksnya sedikit saja. Ada bagian-bagian tubuh manusia. Ini tombol untuk next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk visualnya itu tadi sudah dijelaskan. Visualnya harus memperhatikan audiensnya siapa. Ini aplikasi yang dirancang untuk anak SD untuk mengenali bagian-bagian tubuh. Jadi, animasi, gambar-gambar yang ditampilkan di sini itu yang relate dengan anak SD. Ini ada SpongeBob gitu kan. Nah, kalau anime tampilkan di sini bisa jadi anak SD nggak tahu gitu kan. Jadi disesuaikan dengan audiensnya. Nanti kalau anak kuliah nggak mungkin kita tampilkan SpongeBob di sini. Atau kadang yang bikinnya cewek banyak bunga-bunga gitu kan. Nah, tidak sesuai dengan audiensnya. Harus memperhatikan juga pengguna aplikasi kita ini siapa. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Nah, sini tadi contohnya harus ada tujuan pembelajaran. Harus jelas aplikasi ini untuk apa. Nah, setelah menggunakan aplikasi ini siswanya bisa apa. Lalu ada petunjuk penggunaan. Ya, silakan. Nah, tombolnya untuk apa saja? Tombol ini digunakan untuk apa? Tombol ini digunakan untuk apa? Dan tombol yang ini digunakan untuk apa? Dan juga ada soal. Ini tadi, soalnya harus ada feedbacknya. Harus ada feedbacknya. Misalnya, gambar di atas adalah gambar mata. Oke, kalau mata, nah. Oke, ada suaranya. Benar, Anda luar biasa. Jadi ada sounds-nya. Nah, kalau sudah jawab benar, berarti bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita mendengar menggunakan apa? Telinga. Kayak ada yang mendengar dengan hidung? Soalnya di kelas B kemarin ada yang jawab dengan hidung. Saya tanya materi kuliah yang minggu sebelumnya, itu dia lupa. Kenapa? Karena kan sekarang hidung ketutup. Jadi dia nggak dengar. Nah, kita coba jawab hidung. Nah, jadi yang mana jawaban yang benar dan yang salah itu berbeda tanggapannya. Dijawab benar, Anda luar biasa. Kalau dijawab salah, ya salah. Jadi siswa itu harus tahu yang dia jawab itu benar atau tidak.
Jadi ada feedbacknya, ada umpan baliknya dari aplikasi apa yang dia jawab tersebut. Oke, jadi ini contoh aplikasi pembelajaran berbantu komputer yang model drill. Kita coba lihat yang model yang lainnya. Oke, di sini ada profil juga, jadi nanti di bagian profil ini silakan kalian sertakan nama yang membuat aplikasinya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan yang ini. Nah, selanjutnya adalah model tutorial. Jadi model tutorial ini adalah model pembelajaran berbantu komputer yang menyajikan materi berupa langkah-langkah atau tutorial bagaimana cara install komputer misalnya. Bagaimana cara perakitan komputer, jadi tutorial. Tutorial bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan atau membuat suatu kompetensi. Oke, ini ada pengenalan, lalu ada penyajian informasi atau penyajian materi. Tentu ada pertanyaan dan respon, hampir sama. Ada pertanyaan respon, lalu ada nilainya juga, dan ada feedbacknya. Nah, oke, untuk perencanaannya, nih, untuk perencanaan produksi model tutorial, ini sama dengan yang sebelumnya. Sama, harus ada tiga komponen pokok, yakni tujuan kenapa aplikasi itu dibuat, lalu ada flowchartnya, dan ada storyboardnya. Karena ini adalah dasar dari pembuatan program aplikasi. Ini meliputi apa saja, ada judul program, jadi introduction, harus saat pertama kali dibuka ada menu introductionnya, ada judul program, ada tujuan, ada petunjuk, dan ada stimulasi atau penyajian materi yang harus disajikan dalam materi tersebut. Nah, mode penyajiannya sama. Teksnya tidak boleh terlalu panjang, harus padat dan banyak gambarnya. Harus memperhatikan juga grafik dan serta animasinya harus sesuai. Warna penggunaan, jenis font, tipe fontnya harus dapat dibaca dan memperhatikan interaksi manusia dengan komputer. Oke, model tutorial ini saya belum menemukan contohnya. Nanti kalau sudah ada contohnya, saya akan tampilkan bagaimana contoh model tutorial ini. Sekarang kita lanjut ke model simulasi. Oke, jadi model simulasi ini di mana pembelajaran berbantu komputer yang tujuannya adalah mensimulasikan suatu kegiatan di mana kondisi nyata di copy atau kondisi nyata ini dibuat seolah-olah kondisi yang dibuat seolah-olah nyata. Bagaimana? Nanti kita lihat contohnya. Tentu ada pengenalan juga, penyajian informasi, ada pertanyaan juga, dan harus ada responnya. Dan ada penilaian dari hasil respon tersebut. Ada pemberian feedback, rata-rata sama. Bisa diulang. Jadi misalnya materi 1 sudah paham, lalu lanjut ke materi 2. Setelah itu lanjut ke materi 3. Ternyata pengen ngulang materi yang kedua, bisa gitu. Bisa diulang. Bisa memilih materi yang mana yang mau dipelajari terlebih dahulu. Oke, kita lihat contohnya. Entar. Ini udah model game. Kita lihat contohnya model simulasi. Ini games. Oke, ini contoh model simulasi. Ada tampilan awalnya. Selamat datang di media apa. Nah, ada menu materi, kompetensi, evaluasi, petunjuk juga. Oke, ada menu petunjuk penggunaan tombol. Di sini ada materi-materinya dan tentu ada simulasinya. Di sini simulasi yang dijalankan adalah simulasi instalasi sistem operasi. Di sini ada yang pernah install sistem operasi?
Pernah. Nah, bagi yang belum pernah, itu nginstal sistem operasi itu sama seperti nginstal program aplikasi. Misalnya nginstal CorelDRAW atau nginstal Photoshop itu sama. Tinggal next 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 aja. Kalau butuh checklist, accept, lalu next, sama. Persis seperti itu. Biasanya nginstal sistem operasi berapa lama? Berapa? 20 menit. Paling cepat 20 menit gitu ya. Kalau komputernya ya, tergantung jenis komputernya. Kalau cepet ya paling cepet 20 menit. Nah, jadi ini kenapa tampilan seperti ini, karena dirancang untuk handphone gitu. Untuk HP Android. Kalau HP Android kan yang putih-putih ini nggak kelihatan ya. Nah, install sistem operasi itu butuh waktu paling cepat 20 menit. Kalau kita install di komputer yang lemot ya bisa sampai sejam. Padahal kita cuma ingin belajar bagaimana cara langkah-langkahnya. Nih, simulasinya gini. Padahal install sistem operasi itu simple aja, sederhana aja. Tinggal next, lalu pilih install now, klik accept, lalu pilih next. Di sini custom advance. Lalu kalau mau buat partisi baru pilih new, kan ada partisi CDE. Pilih new, masukkan berapa ukurannya di sini, pilih accept. Setelah itu pilih next. Nah, kalau nginstal yang sesungguhnya itu nunggu ini yang lama. Ya kan? Nah, nunggu ini yang lama. Yang ini. Padahal ini kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita belajar di kelas misalnya, waktu kita kan terbatas. Di kelas palingan kita maksimal kita punya waktu 2 jam. Sedangkan kita nunggu ini kadang pengalaman saya nginstal di sini pakai VirtualBox itu karena VirtualBox ya, itu paling cepat 1 jam install sistem operasi. Padahal kita cuma pengen memahami langkah-langkahnya. Makanya dibuat simulatornya. Dibuat simulatornya, ini tinggal bikin nama PC-nya apa, lalu pilih next, ini password nggak usah, lalu produk key-nya nanti pakai crack gitu kan. Nah, udah selesai. Ada satu langkah, tinggal ini setting jam. Udah selesai. Sesimpel itu install sistem operasi. Tetapi banyak yang nggak bisa. Karena apa? Karena takut datanya hilang, takut komputernya rusak. Nah, kalau dengan simulasi ini data nggak hilang, komputernya nggak akan rusak. Jadi meminimalisir hal-hal tersebut. Kalau sudah tinggal dimatikan, dia balik ke materi lagi. Jadi ini contoh dari simulasinya. Contoh dari aplikasi simulasi untuk pembelajaran sistem operasi. Oh ya, ini ada soalnya juga. Saya belum menampilkan soalnya. Di sini ada kompetensi, sudah ada evaluasi juga. Wah, hujan ya? Oke, ini kompetensinya. Ini ada banyak soalnya, kita sembarangan isi aja. Nah, di sini ada kesimpulannya, ada feedbacknya tadi. Kalau benarnya itu sedikit daripada yang salah, maka katanya harus belajar lagi. Tapi kalau yang benarnya lebih banyak daripada yang salah, kebalikannya. Seperti selamat, kompetensi Anda sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi ada kesimpulannya, ada feedbacknya. Jadi siswa itu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Sudah, ini kita lanjutkan. Model games. Nah, untuk model games ini adalah pembelajaran berbantu komputer yang menyajikan pembelajaran di mana seolah-olah siswa itu sedang bermain game. Tetapi
bukan sedang belajar. Nah, di mana komputer itu dibuat seolah-olah siswa tidak sedang belajar, tetapi sedang bermain game. Nah, tahapan-tahapan pembuatannya sama, harus ada tujuannya. Kalau game tentu harus ada aturannya, bagaimana, apa yang harus dilakukan di stage pertama. Kalau game kan ada level 1, ada level 2, ada level 3. Di level 1 harus ngapain? Misalnya harus membunuh raja ular gitu kan. Di level 2 harus ngapain? Harus menghancurkan kastil raja misalnya. Jadi ada aturannya. Dan ada kompetisinya, apa saja kompetisi di level 1, level 2, tantangannya juga. Dan ada khayalan, serta khayalan ini imajinasi. Dan ada keamanan permainannya juga. Tentu karena permainan tentu harus ada unsur hiburannya. Lalu ada pendahuluannya, ini kita next aja, nanti kita langsung ke contohnya aja. Oke, kita lihat contohnya. Ini game matematika. Oke, ini contohnya, ada juga kompetensinya, tujuan pembelajarannya. Ada materi, permainan, ada petunjuk juga, tombolnya digunakan untuk apa. Nah, kita lihat materinya. Di materi 1 misalnya. Di sini, hai, nama saya Ben. Bantu saya menemukan pasangan yang cocok pada kalimat berikut ini. Mulai. Nah, ini kita disuruh nyari bukan pernyataan dan yang mana pernyataan. Jadi mencocokkan. Gamenya mencocokkan. Kita coba ke sini. Nah, salah katanya. Mohon maaf, jawaban kamu salah. Lalu kita coba yang ini. Oke, benar. Ini juga benar juga yang ini. Nah, salah. Coba yang ini. Oke, benar. Selanjutnya yang pernyataan, seperti yang sisanya ya. Oke, kalau sudah benar, baru bisa lanjut ke stage selanjutnya. Seperti aturan tadi, harus ada aturannya, yakni harus menemukan yang mana bukan pernyataan dan yang mana yang pernyataan. Baru bisa lanjut ke materi yang kedua. Ini kita coba permainannya. Contohnya yang di level 3. Hai, nama saya Ben. Saya ingin mengajak kamu bermain di taman bermain. Di setiap tempat bermain, kamu harus bisa menjawab soal dengan benar agar kamu bisa mendapatkan hadiah. Nah, ini aturannya. Berarti kita harus mengunjungi taman bermainnya. Di mana harus menjawab soal dengan benar di taman-taman bermain. Coba. Ini kastil. Oke, katanya temukan burung hantu dan klik agar kamu bisa menjawab soal. Ada yang lihat burung hantu? Oke, ini. Nah, katanya klik. Oke, ini apa jawabannya? Ada yang tahu jawaban yang benarnya? Ada? Ferli, mana Ferli? Nah, apa jawabannya Ferli? C. Oke, kita lihat apakah benar atau enggak. Oke, jawaban yang benar. Kamu mendapat hadiah. Ya. Dapat hadiah sebuah boneka dan sekantong koin emas, tapi dalam bentuk virtual. Selanjutnya kita ke museum. Temukan sebuah papan petunjuk, lalu klik agar kamu bisa menjawab soal. Coba. Nah, apa jawabannya? Tio, mana Tio? Nah, apa jawabannya Tio?
Atau ada yang nama Sinta? Nggak ada nama Sinta. Soalnya di sini Sinta rajin belajar. Saya mau nanya benar atau enggak. Apa? B. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, diketawain. Maaf, jawaban kamu salah. Kamu tidak mendapatkan hadiah. Berarti harus lanjut ke wahana selanjutnya, rumah hantu ya. Temukan burung hantu dan klik. Oke, ini burung hantunya. Nah, coba siapa lagi? Coba. Mana. Vivi, mana Vivi? Nah, coba Vivi. Apa jawabannya? Apa? D apa B? D, domba ya? Coba D. Nah, emang gitu Vivi, kadang kawan itu menjerumuskan. Oke, jadi itu contohnya aplikasi pembelajaran berbasis dengan model game, di mana siswa itu sebenarnya belajar tetapi dibuat seolah-olah bermain. Tidak terasa mereka itu belajar. Waalaikumsalam. Hujan di luar. Ya. Hujan air kan? Kalau masih air nggak apa-apa. Kalau hujan batu nggak bisa pulang. Kalau hujan air masih bisa lewat di sela-selanya. Nah, tadi ada judul programnya, lalu ada goals-nya, tujuannya apa, disuruh ngapain gitu kan. Ada aturannya, rules-nya. Di stage ini harus apa? Lalu ada petunjuk bermainnya, katanya tadi harus ngeklik burung hantu, maka jawablah pertanyaannya dengan benar. Lalu ada pilihannya, choice-nya. Jadi jawabannya ada pilihannya. Oke, ini nggak usah. Jadi itulah model-model pembelajaran berbantu komputer yang dapat dipilih. Terserah nanti mau pakai model yang mana. Ada model drill, ada model tutorial, ada model simulasi, dan ada model games. Nanti pilih mau model yang mana, dibuatkan storyboardnya dan flowchartnya, dan lalu dilanjutkan dengan tugas akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan mengenai tugas akhir atau mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Saya sembari mengabsen. Adi Irawan ini memang nggak ada? Nggak ada? Nggak masuk-masuk? Kita jadi sudah sukses gitu kan. Dan sukses nggak harus menyelesaikan kuliah. Anpal, Anggit, Bima, Perli, Fitri kemana? Ada? Fitri belum absen? Udah saya tandai. Tua, Arik, Ilham, Sanju, Tio ada tadi? Tio ada bikin tugas kemarin enggak? Enggak, oke. Tio udah sampai batas akhir tidak hadir dengan saya ya. Udah 4 kali. Jadi semua yang ada di sini punya jatah 4 kali tidak hadir. Jadi kalau selanjutnya ada sakit, ada kemalangan, tidak ada toleransi lagi. Toleransinya 4 kali. Nah, tidak hadir 4 kali ini tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Soalnya temannya masih ada nih 3 lagi gitu. Kamu mau nggak? Saya masih ada jatah 3 nih. Pakai punya saya aja, tapi bayar 20.000. Nggak bisa.
Jadi jatahnya masing-masing. Saya nggak datang Pak, saya kayak jatah tidak hadir punya si ini, nggak bisa. Susanto, Oke. Vivi tadi ada. Wanda, Intan mana? Panggilannya Intan. Hikmah, Pindah, Tia, mana Tia? Udah. Cipto, Icut, Pandria, Ruli, enggak saya. Siapa namanya? Siapa? Ardian. Oke. Sebentar, pertemuan ke berapa nih? Ketua kelasnya mana? Siapa ketua kelasnya? Nah, coba sini tanda tangan. Ini namanya di sini tanda tangan apa ya, pertemuan 7 ya.